Kenapa di mafia selawat simbolnya 3 jari? Salah satunya adalah berkaitan dengan kedamaian seseorang, kebahagiaan seseorang, kenikmatan seseorang, dan keselamatan seseorang. Insya Allah dunia, kubur, dan akhirat. Dengan mengatakan bahwa konsep 3 jari kita, salah satunya adalah bagaimana seseorang ini akhir-akhir ini zaman milenial melalui media sosial, IG, Facebook, WhatsApp maupun yang lainnya, begitu mudahnya membuka aibnya diri, membuka kekurangan dirinya menjadi menu khalayak, khususnya di dunia maya. Di dalam ajaran mafia selawat Indonesia, kita tekankan bahwa salah satu kunci ketenangan, kenyamanan, kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, dan insya Allah keselamatan hidup dunia akhirat melalui 3 jalur. Jadi salam 3 jari, 3 jalur kita. Salah satunya adalah seperti dikutip dalam sebuah kalam ulama kita, bahwa jauharul mar'i ala thalathati khisalin. Jadi manusia dibilang satrio, dibilang manusia sejati, gentle kalau laki-laki. Jadi kita ini termasuk dalam diri kita ada mutiara, ada cahaya kedamaian, cahaya kenikmatan, ada angin-angin kebahagiaan, bahkan tanda-tanda daripada keselamatan dunia akhirat kita ketika kita mau dan mampu mengamalkan 3 perkara ini sesuai dengan salam kita 3 jari. Yang pertama adalah kitmanus syiddah hatta yadhunnun nasu annahu mutanaimun. Jadi ketika pertama kita mau dan mampu menyimpan kesusahan kita, kita mau dan mampu menyimpan masalah kita, mau dan mampu menyimpan kesulitan kita, problem kita, kesedihan kita, kegalauan kita. Jadi ini hatta yadun nasu, sehingga manusia mengira annahu mutanaimun, bahwa hidupnya ini nikmat, enak terus, karena dia simpan masalahnya, dia simpan susahnya. Jangan sampai bocor, jangan sampai ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang aku curhati. Nah, sekarang ini kita lihat fenomena di dunia milenial sekarang ini memprihatinkan. Begitu mendapat masalah, dia bikin status. Dapat musibah, dia bikin status. Jadi lagi move on, lagi putus cinta, bikin status. Lagi sedih, bikin status. Nah, ini sesuatu hal yang kurang pas dan kurang tepat. Harusnya curhatlah kepada Allah, jangan kepada sesama hamba yang sama-sama punya masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah kita gadekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita langsung ke Allah, curhatnya ke Allah, jangan kepada yang lainnya. Ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk ketika kamu all out masalahmu, kau curhat kepada seseorang, hari ini, tahun ini dia temanmu, bisa jadi besok yang akan datang dia jadi musuhmu. Berarti kelemahanmu sudah kamu bocorkan kepada orang yang nanti akan jadi musuhmu. Maka tetap tidak harus semua masalah kamu curhatin kepada seseorang. Paling tidak curhatlah selalu kepada Allah. Tiap malam kamu intens kepada Allah, mesra dengan Allah. Jadi orang hebat adalah orang yang pertama kuat menyimpan masalahnya, kuat menyimpan susahnya, kuat menyimpan kesedihannya, kuat menyimpan kesulitannya. Hanya diberikan kepada sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia akhirnya mengira, orang ini kok hidupnya nikmat ya, enak terus, senyum terus. Kenapa? Dia nggak pernah bocorin masalahnya, nggak pernah bocorin kesedihannya, kesusahannya, nggak pernah diceritain kepada orang, sehingga orang mengira dia itu hidupnya nikmat terus, enak terus. Dah,
orang mengira, perkiraan orang atau nyonone wong, bahasa Indonesianya apa nyono itu, persangkaan orang kepada orang yang tadi yang kuat menyimpan masalah itu menjadi doa. Dan alhamdulillah hidupnya nikmat terus. Kenapa? Dia sudah punya Allahus Somad, Allah yang tempat bergantung, Allah tempat curhatnya dia. Masya Allah. Yang kedua, ini kalau kita sering curhat kan bahaya. Curhat orang kamu curhatin semua, satu grup kamu curhatin semua. Begitu kamu lewat, padahal udah selesai masalahmu, orang bilang mikir-mikir, iwang mumet liwat nih, iwang lu sirai liwat nih. Padahal masalahnya sudah selesai. Tapi karena sering curhat atau semua di share, orang tahu semua, ya kan bahaya. Nah, itu satu. Yang kedua, kitmanul faqri. Yang pertama kitmanul syiddah, yang kedua kitmanul faqri. Kuat menyimpan melaratnya, kuat menyimpan miskinnya, kuat menyimpan ketidak ada uangnya, ketidak ada rezekinya. Dalam keadaan miskin, melarat, nggak punya uang, dia kuat menyimpannya. Tidak di-share, tidak dibikin status. Lagi bokek nih, lagi bokek, gambarnya wong wedok, ilate melet, wah ini bisa ditunggu ya, bisa dirayu ini. Jadi kelemahan kita jangan disampaikan orang, nanti kita itu peluang-peluang setan masuk. Jadi, termasuk kemelaratan kita ini. Simpan. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Jadi bersama, karena la malja wala manja illa ilallah. Tidak ada tempat yang kita harapkan, tidak ada tempat kita untuk naungan kecuali kepada Allah. Jadi mari bersama-sama disimpan itu kemelaratan kita. Yang penting kerja tambah semangat, duhanya tambah semangat, wiridnya tambah semangat, khususnya perbanyaklah istighfar, karena istighfar itu kata Rasulullah SAW salah satu manfaatnya kan 3. Man lazimal istighfara, siapa yang selalu istiqomah istighfar, 1, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, setiap dia kepepet dalam masalah apapun Allah pasti akan kasih jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, musibah datang, petaka, wabah, bencana datang, dia akan diselamatkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang Jawa bilang sangkan paraneng dumadi, ya ada aja rezeki. Nah, ini istighfar, hanya istighfar. Jangan banyak share, jangan banyak bikin status, bokek terus giwah. Wah lagi dompet kosong, status, waduh jangan. Kitmanul fakri, kuat menyimpan kemelaratan orang hebat itu. Hatta yadhunnun nasu annahu ghaniyun, sehingga manusia mengira dia orang kaya. Wah orang itu loh enak ya, kok perasaan kok nggak pernah mengeluh kalau lagi krisis, kalau lagi bokek, nggak punya uang, sehingga orang kira dia tuh duitnya banyak. Persangkaan orang itu menjadi doa, Allah mudahkan rezekinya. Karena apa? Karena Allah berada pada persangkaan hambanya kepada Allah. Ana idadzanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, aku berada pada, Allah itu berada pada persangkaan kita kepada Allah. Nanti mari bersama-sama itu optimisme hidup. Yang ketiga, kitmanul ghadab, kuat menyimpan amarah, kuat menyimpan emosi. Wah, ini yang paling sulit. Kuat menyimpan amarahnya, emosinya. Jadi walaupun kowe lagi cenut-cenut tetap senyum. Padahal kene karo guyu karo batin pecah dasmu. Tapi dia senyum. Ya, apa dia enggak padahal batin kok tak idiaki kowe. Jadi saking rak kuate, tapi hanya batin doang. Habis ini lo awas gue cegat lo. Enggak Pak, gitu nama. Nanti kitmanul ghadab, kuat menyimpan emosinya, amarahnya. Hatta yadhunnun nasu annahu radib, sehingga manusia mengira dia orangnya nerimonan. Kok paidul, kamu hina, kamu apa, senyum aja. Padahal gini ambian. Padahal disakiti senyum. Nanti dibikin malu di depan orang banyak. Padahal di sini pecah kan. Awas balik cegat ya. Balik cegat. Jadi ini bersama-sama
Jadi sehingga kesannya orang apa? Orangnya kok dielek-elek, kok senyum, padahal posisi lagi kok yang terima, orang kok terimonan gitu ya. Nah, menjadi doa buat dia. Maka jangan tampilkan kesusahan, kemelaratan dan kemarahan kita kepada siapapun. Karena kalau sampai orang pada tahu, orang punya perkiraan, oh tukang iki sohibul musibah, tukang wadul, terus apa sohibul larat, kedua sohibul godop, apa pelanggan susah, orang melarat, apalagi artinya pemarah, kan menjadi doa buat kita kan bahaya itu. Jadi mari bersama-sama kita menjadi pribadi yang intinya, endingnya sebetulnya kita ini ketika tidak membuka kesusahan kita, tidak membuka ketidakpunyaan uang kita, keberatan kita, tidak membuka diri, menampakkan diri emosi kita, Masya Allah, itu adalah kekuatan inner beauty ketika Allah memang berada dalam hati dan hidupnya. Dia hanya punya curhat kepada Allah, dia hanya percaya kepada Allah, tidak kepada yang makhluk. Dia tidak kuat menahan marah. Kenapa? Karena bagaimanapun seperti itu makhluknya Allah. Hinaan kepada dia, makian kepada dia, itu juga produknya Allah. Sehingga dia, kalau dalam bahasa guru kita, seandainya ada kebencian kepada sifatnya, sifat buruk kita benci, agar kita selama hidup punya kebiasaan membenci keburukan, membenci kejahatan, agar kita tidak melakukannya karena kita benci. Tapi jangan benci manusianya. Jadi ini bersama-sama bahwa kebahagiaan, kedamaian, kenikmatan indah hidup ini kesampaian ketika kita hanya fafirru ilallah, kemudian kita lari ke Allah, mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 konsep, semoga kita bisa mengamalkan. Jadi 1, kuatlah menahan kesusahan seberat apapun. Ingat, Allah pasti tahu kadar kekuatan kita. Kemelaratan semelarat apapun, kuatkan, jangan diceritakan orang. Hanya kepada Allah kita bercurhat diri, bermunajat diri, mengadu diri kepada Allah. Yang ketiga, kuatkan dalam mengendalikan emosi. Karena ketika manusia tidak bisa mengendalikan emosi, maka orang guru kita mengatakan akalnya telah hilang. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, episode yang dulu saya sampaikan, satu kunci saya rangkum singkat, satu kunci kebahagiaan juga, kedamaian hidup juga adalah 3. 1, kalau kita ini susah, kita ini sedih, ingat ternyata di luar sana yang lebih sedih dari kita banyak, yang lebih susah dari kita banyak. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita melarat, ternyata di luar sana yang lebih melarat dari kita banyak, berarti alhamdulillah. Yang ketiga, ternyata di luar sana banyak manusia yang mereka hanya bisa bermimpi, hanya bisa hanya bisa membayangkan untuk bisa memiliki seperti yang kita miliki. Mereka hanya bisa bermimpi, bisa bayangkan doang. Mereka hanya bisa bermimpi dan membayangkan untuk bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Mereka hanya bisa bermimpi, dan kita walaupun cuman uang sedikit, mungkin sepeda motor kredit itu, tapi kan nggak mimpi. Mereka cuma bermimpi. Berarti kita bilang apa? Alhamdulillah. 3 konsep ini pernah saya sampaikan di vlog ini. Semoga 1, jangan gampang curhat, terutama di sosial media. Curhatlah kepada Allah, Sang Pemberi, Sang Pencipta kesusahan itu. Insya Allah Allah akan angkat kesusahan kita. Apalagi kita punya kekuatan iman bahwa tidak ma'asobal mu'minah, apapun yang mengenai seorang beriman, minta abin dari kepayahan, kecapean, waswabin, sampai kecapean, kesusahan, kesedihan, sampai sakit apapun, sampai sakit kulitmu kena duri, hatta syaukah alladzi yusakihuhu. Jadi ketika duri itu menggores kulitnya adalah illa kaffarallahu anhu sayyiati. Jadi kecuali itu akan menjadi penghapus atas semua dosa-dosa dan kesalahan. Subhanallah. Kalau begitu, curhatlah kepada Allah, jangan kepada sosial media. Maaf ya, salawat NKRI, salawat.
bertaubat.